Dengan ledakan kredit bermasalah ini sebetulnya kita perlu melihat memang kembali lagi ke data historis sampai dengan mungkin tahun lalu peningkatan kredit tidak lancar kalau kita sebutnya di perbankan itu mulai terjadi ya saat pandemi Covid ini mulai terjadi. Jadi mungkin di posisi kalau misalnya perbankan konvensional itu di posisi 2,87%, memang ini ada kenaikan tetapi relatif cukup terjaga di mana di sini sampai dengan mungkin Januari Februari itu masih di level di Maret itu masih di level 3,225. Sama juga dengan perbankan syariah relatif cukup stabil di 3,29 itu sendiri. Tapi mungkin yang patut menjadi catatan di sini memang mau tidak mau sentimen Covid ini masih mempengaruhi, dan kalau kita berbicara secara forward looking itu sendiri, kita memang masih ada isu-isu yang masih belum terlihat mungkin di sini. Kalau ekspektasi tahun lalu memang kita melihat bahwa pandemi Covid ini kurang lebih akan ada perbaikan semenjak kuartal 1 2021. Memang tapi di sini kita lihat juga sampai dengan kuartal 1 2021 pertumbuhan perekonomian juga masih terkontraksi. Sampai juga mungkin di sini kita masih melihat bahwa stimulus restrukturisasi itu tahun lalu juga kita prediksi berakhir di kuartal 1 2021. Nah, ini menyambut bahwa sampai sekarang isu Covid ini juga masih belum terselesaikan. Kita belum tahu akhirnya sampai di mana. Harapan pertumbuhan ekonomi itu masih menjadi kunci. Selagi memang isu Covid ini masih menjadi dominan dan masih belum mampu dikendalikan, saya rasa memang perbankan itu sendiri akan menghadapi tekanan. Karena di saat kita menghadapi isu seperti sekarang ini, kita juga lebih selektif untuk menyalurkan pembiayaan itu sendiri. Tapi at the same time kita melihat memang kalau seperti yang disebutkan Bu Sri Mulyani itu sendiri, memang ada beberapa industri yang diharapkan menjadi support terhadap recovery itu sendiri, itu tidak terjadi. Jadi industri-industri yang sifatnya slow respon itu sendiri. Jadi dalam kaitannya dengan itu, kita memang masih harus tetap melihat secara day to day basis. Mungkin sekarang kita tidak lagi berbicara forecasting, kita berbicara nowcasting yang melihat data dan perubahan secara harian. Karena sentimen yang terjadi terhadap Covid itu mau tidak mau juga menggambarkan sebagaimana kepercayaan pelaku pasar terhadap perekonomian ke depan. Di mana sekarang dengan adanya Covid itu ada berubah pembatasan-pembatasan yang terjadi saat misalnya sekarang ini terjadi lonjakan kasus Covid-19 itu tidak menutup kemungkinan juga perbankan juga harus antisipasi adanya kemungkinan akan ada pemberlakuan restriksi mobilitas yang akan kembali diberlakukan lagi. Seperti itu. Oke. Menarik untuk kita lihat sebenarnya salah satu yang menjadi tantangan perbankan di sinilah perbankan diminta untuk menaikkan rasio pencadangan secara gradual. Ini apakah tidak cukup beresiko sebenarnya di situasional yang tadi beberapa poin sudah Anda sebutkan terkait mengenai kondisi dan industri perbankan secara keseluruhan. Belum lagi nanti akan berimbas terhadap profitabilitasnya perbankan sendiri. Seperti apa nih Pak Surya? Memang sebetulnya kalau dari sisi perbankan itu kan memang pencadangan ini adalah bagian dari regulasi. Jadi di saat kualitas pembiayaan itu mungkin ada memburuk, naik ke kolektibilitas 2, 3, 4, kita akan secara otomatis akan menaruh pencadangan itu sendiri. Tapi mungkin yang sebagai catatan di sini kalau kita melihat misalnya 10 bank nasional secara pencadangan CKPN itu cukup kuat dan sudah dilakukan secara gradual terutama untuk segmen seperti kredit komersial dan UMKM. Tapi mungkin yang masih menjadi catatan ini memang seperti yang kita harapkan bahwa sebagai growth driver sektor-sektor produktif di sini masih terdampak Covid-19 itu sendiri, sehingga kalau kita bisa bilang industri-industri seperti mungkin yang paling terdampak parah itu transportasi dan pergudangan, tetapi kita juga tahu bahwa pariwisata juga terdampak, di mana di situ sebetulnya diharapkan juga menjadi salah satu driver untuk growth itu sendiri.